Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Nurhawa dengan NIM 2311094 dari PAI IC 5. Teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang materi mengatasi lupa, ingatan, kejenuhan, dan kesulitan belajar. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kalian pernah nggak sih merasa lupa, jenuh, atau kesulitan saat belajar? Nah, kalau kalian pernah mengalaminya, aku di sini punya tips and trik untuk mengatasinya berdasarkan dengan jurnal yang pernah aku baca, yaitu Jurnal Pendidikan Islam. Sebelum masuk, kita harus tahu dulu nih, apa itu lupa? Lupa adalah hilangnya kemampuan mengingat informasi yang telah dipelajari. Teman-teman tahu nggak sih kalau lupa itu ada penyebabnya? Nah, aku di sini akan jelasin faktor-faktor penyebab lupa. Yang pertama itu ada konflik informasi, di mana informasi baru menabrak dengan informasi lama. Untuk yang kedua itu ada gangguan proaktif dan retroaktif. Proaktif itu informasi lama mengganggu informasi baru, sedangkan retroaktif itu kebalikannya ya teman-teman. Lanjut, untuk yang ketiga itu ada perbedaan situasi belajar, di mana belajar di tempat berbeda bikin memori tidak konsisten loh. Terus untuk yang keempat ada minat berubah-ubah, yang tadinya minat terus tidak minat. Nah, mudah lupa tuh kalau kayak gitu. Untuk faktor yang kelima itu tidak pernah digunakan. Maksudnya informasi yang pernah kita tangkap itu tidak pernah dipakai dan akhirnya akan menghilang. Dan yang terakhir itu ada perubahan syaraf otak, di mana itu adalah faktor biologis, kelelahan, ataupun stres. Kalau lagi ngomongin lupa, itu ternyata ada dua macam loh. Untuk jenis lupa yang pertama itu ada lupa hilang, di mana informasi benar-benar hilang dan tidak ada yang bisa ditarik kembali. Yang kedua itu lupa ingat, di mana masih terasa pernah tahu, tapi belum muncul di memori kita. Selanjutnya itu kita akan membahas untuk tips mengurangi lupa. Tips pertama itu ada overlearning, yaitu belajar lebih dari cukup. Bukan cuma hafal sekali, tapi ulang berkali-kali sampai otomatis di luar kepala. Buat tips yang kedua itu ada extra study times, di mana kita itu perlu tambahan jam belajar per harinya. Dan untuk tips yang terakhir itu adalah tips menghafal. Untuk yang pertama itu kita bisa menggunakan rima, hafalan dengan sajak atau lagu. Untuk yang kedua itu kita bisa menggunakan singkatan, di mana contohnya ada Magiku Hibiniu untuk warna pelangi. Ketiga itu kita bisa menggunakan sistem kata pasak, yaitu menghubungkan antara angka dengan kata tertentu. Dan untuk yang terakhir itu adalah metode losai, yaitu menghafal dengan membayangkan tempat atau ruangan. Selain lupa saat belajar, biasanya kalian pernah gak sih merasakan jenuh? Nah, jenuh sendiri adalah keadaan ketika tidak adanya hasil belajar yang berhasil meskipun telah melaksanakan proses belajar. Untuk faktor-faktornya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada kehilangan motivasi. Kalau motivasi sudah kabur, maka semangat akan hilang deh. Lanjut, untuk faktor yang kedua itu ada kebosanan dan keletihan. Hal ini terdiri dari 3 aspek teman-teman. Bisa dari aspek fisik alias capek, mental alias stres, atau indera alias terlalu banyak materi. Faktor yang terakhir itu ada kecemasan, kekhawatiran, persaingan ketat, dan keyakinan yang tidak sama. Terus bagaimana dong cara mengatasinya? Dari aku ada 4 tips teman-teman untuk mengatasi jenuh saat belajar. Untuk tips pertama itu ada temukan hal-hal yang baru terus-menerus. Untuk tips kedua itu ada terus belajar. Tips ketiga itu ada kreatif dan proaktif. Dan yang terakhir itu ada alokasikan waktu untuk diri sendiri. Berikutnya masuk kesulitan belajar. Biasanya anak yang secara intelijensi normal bahkan tinggi, tapi tetap mengalami hambatan belajar. Kok bisa? Jadi bukan karena nggak pintar, tapi karena ada faktor internal dan eksternalnya teman-teman. Untuk faktor yang pertama adalah faktor internal atau faktor di dalam diri sendiri, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, fisiologis, dan psikologis.
Dan untuk yang faktor terakhir atau kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor di luar diri, yaitu meliputi keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sekian penjabaran materi dari aku. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada bisa ketik di kolom komentar ya. Bye-bye. Terima kasih.